Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa diabetes tipe 2 pada remaja semakin meningkat. Penyebab utamanya yaitu pola hidup tidak sehat seperti sering mengkonsumsi minuman manis, memakan makanan cepat saji, kurang berolahraga, dan kurangnya tidur. Nah, terus apa hubungannya dengan hormon dan gula darah? Yuk kita bahas satu persatu. Halo teman-teman, saat ini semakin banyak loh remaja yang mengalami peningkatan kadar gula darah. Penyebabnya bukan hanya faktor keturunan aja loh, tapi bisa juga kebiasaan sehari-hari seperti sering mengkonsumsi minuman manis, makanan cepat saji, kurang bergerak, kurang tidur, dan terlalu lama bermain game. Dalam tubuh kita terdapat hormon yang bernama insulin. Insulin berfungsi membantu glukosa atau gula masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Namun, jika terlalu sering mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi gula, tubuh mengalami resistensi insulin, yaitu kondisi ketika insulin tidak lagi bekerja secara efektif. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dan dapat berkembang menjadi diabetes tipe 2. Diabetes pada remaja dapat ditandai dengan sering buang air kecil, sering haus, mudah lapar, mudah lelah, berat badan berubah tanpa sebab yang jelas, dan luka sulit sembuh. Apa saja sih hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencegah diabetes pada masa remaja? Yang pertama, kita harus mengurangi minuman manis dan makanan yang tinggi gula. Yang kedua, memperbanyak minum air putih minimal 2 liter sehari. Yang ketiga, memperbanyak makanan yang bergizi dan seimbang. Contohnya kayak sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein. Yang keempat, melakukan olahraga minimal 30 menit dalam sehari. Yang kelima, istirahat yang cukup minimal 8-10 jam dalam sehari. Jangan banyak bergadang ya teman-teman. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan secara berkala apabila kita memiliki resiko penyakit atau riwayat penyakit diabetes dalam keluarga. Oke teman-teman, dengan kita menjaga pola hidup sehat saat remaja, hormon insulin itu dapat bekerja dengan baik, sehingga kadar gula darah yang kita miliki itu akan tetap normal, dan resiko diabetes di masa depan bisa kita cegah dan kita kurangi. Ada lagi nih, kalian tahu nggak apa itu glukagon, kortisol, dan adrenalin? Oke, yang pertama glukagon. Glukagon adalah hormon yang diproduksi oleh sel alfa pankreas dan berlawanan dari insulin. Adapun peranan glukagon bagi tubuh, yang pertama, meningkatkan kadar gula darah tubuh kita saat kadar gula darah tubuh kita itu rendah. Yang kedua, merangsang hati, memecahkan cadangan glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga, membantu pembentukan glukosa baru sebagai sumber energi saat kita sedang berpuasa dan saat kita sedang lapar. Kortisol adalah hormon yang memproduksi korteks adrenal dan dikenali sebagai hormon stres. Perannya ada 3. Yang pertama, meningkatkan kadar gula darah saat tubuh mengalami stres. Yang kedua, merangsang pembentukan glukosa baru di hati. Yang ketiga, membantu tubuh menghadapi stres, infeksi, atau cedera. Yang ketiga ada adrenalin atau epinefrin. Adrenalin adalah hormon yang diproduksi oleh medula adrenal dan dilepaskan saat tubuh menghadapi keadaan darurat. Perannya yang pertama, meningkatkan gula darah dengan cepat. Yang kedua, memecah cadangan glikogen menjadi glukosa. Dan yang ketiga, meningkatkan denyut jantung dan aliran darah agar tubuh siap menghadapi situasi darurat. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa tanda-tanda diabetes pada remaja. Kalau hal ini dibiarkan, akan terjadi diabetes mellitus. Bagaimana hal ini terjadi? Karbohidrat diubah menjadi glukosa sebagai sumber energi tubuh. Agar glukosa dapat masuk ke dalam sel, tubuh memerlukan hormon insulin. Pada diabetes mellitus, insulin tidak cukup atau tidak bekerja dengan baik, sehingga glukosa menumpuk di dalam darah dan menyebabkan kadar gula darah meningkat. Kondisi ini menyebabkan hormon insulin tidak bekerja secara optimal dan terjadi resistensi insulin. Nah, sehingga kadar gula darah meningkat. Maka dari itu, mari kita biasakan pola hidup teratur seperti makan makanan yang seimbang, lalu menjaga aktivitas teratur, dan juga menjaga pola hidup. Sekian dari kelompok 5, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.